مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم إيمان أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بجاه من بيته في طيبة حرمي واسمه قسم في أعظم القسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وهذه بردة المختار قد ختما والحمد لله في بدع وفي ختم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أبياتها قد أتت 60 مامعة فرج بها الكربانا يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang itu ini apa itu? Yang ini yang anu ya. Apa bentrok dah? Hah? Oh. Mati no ya biar gak ganggu sing ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Ta'lim ta'allum wal ifadah wal istifadah wan naf'al intifa' mithla ma nawa ahluna wa salafuna wa rijaluna wa syukhuna wa abauna salihun. Allah yadkhil niyatana fi niyatihim wa amalana fi amalihim wa akhlaqana fi akhlaqihim. Wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa matharihim wa rusumihim fi dini wa dunya wal akhirah ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salih wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an wa qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Khairu man qad wahada afdalu jami'il muwahhidin wal alifu fi qawlihi wahhada lil itlaq wa alihi belum si akidah dulu.
Al-muradu bihim fi maqami du'ai kama huna kullu mu'minin taqiyyin. Lima jaa fil hadits an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man alu Muhammad faqala alu Muhammadin kullu taqiyyin. Amma fi maqam az-zakati faqala al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala hum banu Hashim faqat wa qala al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala banu Hashim wal Muttalib. وصحبه اسم جمع لصاحبه بمعنى صحابي وهو من استمع به صلى الله عليه وسلم بعد رسالة مؤمنا ومات على إيمانه غير مبتدع. المبتدع من خرج عن الحق والحق هو كل ما وافق الكتاب والسنة والإجماع والقياس والبدعة لغة ما كان مخترعا على غير مثال سابق وشرعا ما أحدث على خلاف أمر الشارع. Dijelaskan tentang kemuliaan Nabi, afdholiyahnya Nabi itu di atas segala sesuatu. Bahkan paling afdholnya para anbiya, paling afdolnya semua siapa aja yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tiada lain dan tiada bukan kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang namanya nabi, mulai Nabi Adam sampai penghujung para anbiya dan para rasul, itu derajatnya masih di bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Imam Al-Busiri faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wala karami. Dari segala bentuk aspek baik akhlak maupun fisik apalagi ilmu, tidak ada yang bisa menandingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan menandingi, setara apalagi di atasnya Rasul. Yang mendekat saja dengan afdol makamnya Nabi itu tidak ada yang bisa. Baik dari ilmu, akhlak maupun fisik. Wala karami, dan juga tidak ada yang bisa mendekati kemuliaan Nabi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Ahmad Al-Marzuqi bersolawat kepada keluarga Nabi. Dijelaskan sama beliau, keluarga Nabi tersebut yang dimaksud oleh beliau yakni siapa? Setiap orang mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap orang alim, orang soleh bersolawat kepada Nabi, kemudian bersolawat kepada keluarganya, itu nisbatnya kepada orang mukmin yang bertakwa. Jadi kalau kita sudah jadi mukmin, bertakwa sama Allah, secara otomatis kita mendapatkan doa daripada setiap orang soleh. Lah apa bukan keluarga Nabi itu cuman yang secara dari sisi kelahirannya aja. Kalau dari definisi keluarga itu memang dari segi nasab. Tapi yang dimaksud di sini oleh para ulama, keluarga Nabi siapa? Yakni setiap orang mukmin yang bertakwa. Karena ada riwayat hadis yang disampaikan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa ardhah, ketika ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Anas bertanya kepada Rasulullah, "Man alu Muhammad?"
siapa keluarganya Nabi Muhammad itu? Ya Rasul, siapa keluargamu itu? Faqala, maka Nabi menjawab, alu Muhammadin kullu taqiyin, yang aku anggap sebagai keluarga, yang termasuk sebagian daripada keluargaku, yakni orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang dimaksud keluarga secara spesifik itu apa? Yang dimaksud keluarga daripada keturunannya Nabi itu dijelaskan kalau itu dari sisi zakat. Karena semua keturunannya Nabi, baik dari Bani Hashim maupun Bani Muthalib, itu diharamkan menerima zakat. Nah, kenapa? Ya karena dulu sudah ada Baitul Mal. Ya. Orang-orang dulu, para sahabat itu setiap peperangan, kalau sudah mendapat harta rampasan, itu bukan semuanya diambil atau dipek sama para sahabat, enggak, itu sebagian, ada beberapa persentasenya itu dimasukkan ke Baitul Mal. Untuk siapa? Untuk keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu semua keluarga Nabi diharamkan untuk menerima zakat. Akan tetapi di sini ada perbedaan. Kalau menurut Imam Malik, yang diharamkan menerima zakat itu keluarga Nabi dari sisi keturunan Bani Hashim. Ya. Jadi kalau keturunannya Nabi dari Bani Muthalib tidak ada masalah. Ya. Jadi khusus Bani Hashim tidak boleh menerima zakat, itu menurut Imam Malik. Akan tetapi menurut Imam Syafi'i, baik Bani Hashim maupun Bani Muthalib tetap diharamkan untuk menerima zakat. Sekarang timbul pertanyaan, bagaimana dengan keadaan yang sekarang ini? Banyak dzurriyyah Nabi, ya, apalagi terutama ada yang di Indonesia ini, banyak habaib dzurriyyah Nabi, baik dari Sayyidina Husain maupun dari Sayyidina Hasan, banyak menerima zakat. Gimana itu hukumnya? Ya, kan sudah dijelaskan sama Imam Syafi'i, baik dari Bani Hashim maupun Bani Muthalib, sudah mutlak, sudah haram. Itu dibahas oleh para ulama al-mutaakhirin. Beliau menjawab, memberikan fatwa, kalau sekarang tidak bisa dihindari bagi dzurriyyah untuk menerima zakat, maka hukumnya tidak apa-apa, tidak ada masalah. Alasannya apa? Karena sekarang sudah tidak ada Baitul Mal. Tapi kalau secara hukum toregohnya salaf, itu jit-jitnya kita orang dulu, walaupun tidak punya apa-apa, bukan orang kaya, bahkan kurang daripada cukup, bukan orang cukup, selama beliau masih mampu untuk ikhtiar, beliau tidak mau menerima zakat. Banyak, tidak usah zaman dulu. Al-Maghfur, Al-Marhum Habib Muhdhar itu pernah cerita ke ana, padahal setingkat beliau ini, apalagi di atas beliau. Itu yang antum ketahui sekarang, Habib Muhdhar ini mungkin sudah enak ya, kerjaannya lancar, punya mobil, punya rumah, anaknya sudah mentas semua. Dulu sebelum beliau sukses, sedikit pun beliau tidak mau menerima zakat. Padahal luar biasa kehidupannya Al-Khal Muhdhar Al-Maghfur ini. Sedikit aja tidak mau menerima zakat. Itu padahal setingkat Habib Muhdhar, apalagi orang di atas tingkatan beliau. Banyak cerita salaf-salaf dahulu itu, selama beliau mampu ikhtiar, ada ladang untuk ikhtiar mengkais rezeki untuk keluarganya, sedikit pun zakat tidak diterima. Walaupun memang ada kesempatan.
Untuk masalah hukum di zaman sekarang ini tidak ada masalah. Kembali lagi ke yidnya karena tidak ada baitul mal. Dulu diharamkan karena masih ada baitul mal. Ada kalau tidak salah orang cerita pulang haji, pulang umroh, itu ada baitul mal di sana, Bang, kan gitu. Ada baitul mal. Bukan baitul mal itu yang dimaksud, itu punya tonggo sebelah ya. Tutup kita orang itu ya. Itu untuk tonggo sebelah. Namanya juga baitul mal. Tapi baitul mal sekarang ini beda sama dulu. Kalau dulu tuh baitul malnya betul-betul dikhususkan untuk dzurriyyah Nabi. Selain dzurriyyah Nabi tidak boleh ngambil. Tidak diperuntukkan. Lebih namanya khumus. Apa yang sekarang itu? Yang dulu. Iya. Enggak, yang sekarang. Sekarang kan ada itu, yang di sana itu di Mekah itu kalau tidak salah. Ada baitul mal, sering orang cerita di sana ada baitul mal. Tapi setelah dicek, ditelisik, baitul malnya sekarang itu beda sama dulu. Kalau sekarang siapa aja boleh ngambil, pokoknya fuqara, masakin boleh ngambil, gitu loh. Kalau dulu enggak, betul khusus untuk dzurriyyah. Makanya Bani Hashim maupun Bani Muthalib haram hukumnya untuk menerima zakat. Jadi alhasil semua orang yang kembali lagi, semua orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah itu dianggap sebagai keluarga Nabi dari sisi doa. Tapi kalau dari sisi zakat, dari sisi muamalah antar manusia, yang dimaksud dengan keluarga Nabi yakni yang memiliki darah daging atau nasab langsung ke Rasulullah. Kemudian setelah membahas para keluarga Nabi, para sahabat Nabi, siapa yang dimaksud oleh sahabat Nabi? Tentu kita semua sudah tahu. Setiap orang yang kumpul dengan Nabi, pernah melihat Nabi, dan juga mengimani Nabi, itu disebut sahabat. Bukan cuma melihat aja. Kalau melihat aja Abu Lahab, Abu Jahal juga ngelihat. Tapi yang melihat dan juga mengimani. Wa mata ala imani, ini juga syaratnya. Meninggal dalam membawa iman. Ketika hidup sama Nabi, melihat Nabi, kumpul sama Nabi, iman sama Nabi. Banyak orang kayak gitu. Ketika Nabi sudah meninggal, banyak yang balik. Banyak yang kufar. Siapa? Orang-orang munafik. Ketika Nabi ada, iman sama Nabi. Koyok gitu. Iya ya Nabi. Lebihkum ya Nabi. Na'am bala ya Nabi. Tapi ketika Nabi tidak ada, Nabi sudah meninggal atau pergi dari tempat tersebut, namanya orang munafik. Ya apa? Qalbu fihi nifaq. Di hatinya ini penuh dengan penyakit. Hasud, kibir, dengki. Sama Nabi aja dengki. Waqif min ummati. Jadi siapa saja yang kumpul dengan Nabi, mengimani Nabi dan juga meninggal dalam membawa iman, itu yang dimaksud oleh sahabat Nabi. Ghairu mubtadi'. Salawat serta salam kepada keluarga Nabi, kepada sahabat Nabi dan juga kepada Nabi yang tidak bid'ah. Gimana maksudnya? Salawat ini tidak pernah diajarkan sama Nabi. Nabi mana pernah salawatan? Sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi sholli ala Muhammad. Mana pernah Nabi ngajarkan kayak gitu? Yang dimaksud mubtadi atau bid'ah di sini yakni al-mubtadi' man kharaja 'anil haq. Siapa saja yang keluar daripada kebenaran Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tapi selama masih di bawah naungan dan juga runtutan Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka bukan disebut bid'ah.
Oleh karena itu, ahlu sunnah wal jamaah ini memakai ijma' dan qiyas. Belum tentu kita ngertikan Al-Quran ini moro-moro pinter karebe dewi ngerti artinya Al-Quran gitu. Ini kalamullah, hadis kalamnya Nabi. Memang betul satir inti ngertikan bahasa Arab. Inti ngomong bahasa Arab, orang ngomong bahasa Arab ngecuwis cepet-cepetan inti paham semuanya. Tapi belum tentu itu bisa ngertikan Al-Quran sama Al-Hadis. Ya. Karena barang siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan muradun nafsi, maka falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ngertikan Al-Quran sesuai dengan porsi nafsunya, sakarepe dhewe, saenake akali. Hati-hati. Maka layak tempatnya untuk diposisikan di neraka. Kemudian aku bersolawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau itu adalah paling mulia, paling baiknya di antara semua siapa saja yang bertakwa kepada Allah, dan juga siapa saja yang dipilih oleh Allah, serta kepada para sahabat dan keluarganya, serta kepada orang-orang siapa saja daripada umatnya yang mengikuti jejaknya di dalam agama yang lurus ila yaumiddin, sampai betul-betul dia ridha kepada Allah dan Allah ridha kepadanya. Untuk apa beliau melakukan itu? Untuk mengamalkan daripada hadis Nabi. Hadis Nabi yang diriwayatkan bunyinya, kullu amrin dzibalin la yubda'u. Siapa itu? Maju ojo adu-adu ngono rek. Kullu amrin dzibalin la yubda'u bihamdillahi wassalati alayya fahuwa aqta' abtar mamhukun min kulli barakah. Setiap perkara yang memiliki urusan penting yang tidak diawali dengan hamdulillah, memuji Allah dan juga bersolawat kepada Rasulullah, maka itu akan terputus. Mamhukun min kulli barakah. Terputus bagaimana maksudnya? Yakni terkurangnya urusan tersebut daripada barokah. Ada yang mengomentari sanaduhu dhaif, sanadnya ini dhaif. Nah, itu. Perawinya dhaif, tidak ada yang hasan. Ya apa? Lakinnahu fil fadail. Itu untuk fadilatul amal. Lah kalau ente tidak mau ngamalkan sudah tidak apa-apa, tidak usah komentar. Pernah diceritakan ada salah satu anak muda, ketika dia mendengar riwayat hadisnya Nabi bahwa di setiap hari Rabu itu hukum memotong kuku, potong kuku, ya, qasrud dhafir. Motong kuku ini hukumnya tidak boleh. Karena apa? Bisa menyebabkan juzam atau baros, penyakit kulit. Anak muda ini tahu kalau sanad cerita riwayat ini dhaif. Gitu loh. Diterjang sama anak muda ini. Lah, sanadnya dhaif. Tidak sahih, tidak hasan. Sudahlah, dilakukan sama anak muda. Memang dhaif riwayatnya. Sudah selesai potong kuku hari Rabu, dia tidur ngelihat Nabi, ditegur sama Nabi. Inti kalau tidak mau ngamalkan, sudah tidak usah. Apa bahasanya orang sekarang ini ngeremehkan atau mendiskreditkan daripada ucapan yang diriwayatkan oleh sahabatku, sekalipun itu dhaif. Bangun tidur subhanallah, kena penyakit kulit betulan dia. Ente mau meremehkan hadisnya Nabi yang sanadnya dhaif. Tidak boleh. Saat dhaifnya itu bukan dhaif kalamnya, tapi dhaif sanad musnidnya.
Ya, yang meriwayatkannya ini kurang kuat. Beda sama Imam Baihaqi, ya, Abu Hurairah, Anas bin Malik. Karena apa? Karena beliau dekat sama Rasulullah dan betul-betul makmun, dapat jaminan di kepercayaan langsung dari Rasulullah. Lah kan tidak semuanya yang diucapkan sama Nabi ini direkam sama para sahabat. Barangkali ketika tidak sama para sahabat, Nabi ketemu sama orang siapa misalnya, dinasehati sama Nabi, orang ini mastur, gitu loh, tidak masyhur, tidak patek dikenal. Oleh karena itu sanad yang disampaikannya dinilai dhaif. Bukan karena kalamnya Nabi yang dhaif, ya. Kalam Nabi tetap kalam Nabi. Sudah bas, kalau ente tidak mau melakukan, tidak mau ngamalkan, cukup diam. Ya. Faedah. Qala al-Imam Syafi'i rahimallahu taala, uhibbu ayyuqaddimal mar'u baina yaday khutbatihi wa kulli amrin talabahu hamidallaha ta'ala wa thana alaihi subhanahu wa ta'ala wa salla ta'ala ala rasulillah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, beliau, aku itu paling cinta, paling demen, paling seneng sama seseorang ketika seseorang tersebut hendak berkhutbah atau misalnya ngisi pengajian. Itu hendaknya dia hamidallah, memuji Allah dahulu, kemudian setelah itu bersolawat kepada Nabi. Tujuannya untuk apa? Supaya yang disampaikan ini bisa manfaat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inti orang ini gini, opo iki? Sing ngrungokno pegel, ya. Kok niki ceramah tang jak tukaran. Gitu ya. Yang baik alhamdulillah. Sampaikan dulu sholawat kepada Nabi. Ya. Biar yang dengarkan ini enak. Yang disampaikan juga manfaat. Baik, al-faslul awal fi sifatillahi ta'ala. Sudah masuk pembahasan tentang sifat-sifatnya Allah. Ini rodok dawa ini nanti dipreteli satu persatu, ya. Wujud, qidam, baqa, wujud itu apa, dalil-dalilnya itu apa, semuanya dijelaskan semua. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.